Manik menghampiri Darmi yang mendelik dengan mata sayu. "Apa kau merasa ada yang sakit di tubuhmu?" tanya Manik. Darmi mengernyit keras. Gadis itu melihat pecahan-pecahan batu yang bertebaran di sekitarnya. Dia mengangkat tangan dan melihat bercak-bercak merah gelap yang melekat di kulitnya. Kemudian ia meraba wajahnya yang juga berisi noda merah di pipi kanan, dahi, dan di sekitar dagu. "Ibu!" Darmi bangun dan mencari-cari. "Di mana ibu?" "Darmi, tenanglah," kata Manik. Darmi kembali menoleh pada Manik dengan alis yang tertekuk lebih keras. "Bagaimana kau bisa tahu namaku? Aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Ini memang pertemuan pertama kita. Aku Manik Angkeran." Manik mengelus-elus janggut. "Ini mungkin akan sulit untuk dijelaskan. Di mana ibuku?" "Darmi, ibumu sudah tidak ada." "Apa maksudmu?" "Aku masih ingat dengan jelas. Ibu menangis di depanku. Akulah yang membuatnya menangis." Darmi berjalan serampangan sebelum mencoba untuk berlari dengan susah payah. "Ibu pasti di rumah. Tentu saja dia meninggalkanku. Aku benar-benar sudah." Tubuh lemahnya dipaksa berlari kecil, dan larinya semakin pelan ketika Darmi melihat rumahnya. Atapnya sudah hilang, pintunya sudah tidak ada, dindingnya sudah rusak, kayunya lapuk semua. Rumah Darmi sudah diterima kembali oleh alam. "Ibumu sudah lama meninggal," kata Manik yang datang dengan tenang di belakang Darmi. "Ibu?" Darmi berbalik, menampilkan raut wajah diliputi lara. Wajahnya benar-benar seperti sedang menangis, tapi tidak setetes pun air matanya keluar. Tiba-tiba Darmi menutup kedua matanya dengan telapak tangan. "Ah! Mataku, kenapa mataku terasa panas sekali?" Manik menarik tangan Darmi dari wajahnya. Suara tangisan keluar dari mulut Darmi, tubuhnya bergetar menangis. Namun bukan air mata yang keluar dari mata sembab gadis itu, melainkan darah. Di bukit kecil yang sepi itu, di depan Manik yang mematung tidak tahu harus bagaimana, Darmi sesenggukan menangis darah. Hingga senja tiba, Manik duduk dalam diam menemani Darmi yang menangis. Lambat laun gadis itu bisa lebih tenang. Darmi berkata pelan, "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" "Kutukan batu. Ini adalah kutukan kuno. Dengan darah dan tanah, orang-orang tertentu bisa mengutuk orang lain menjadi batu. Bagaimana mungkin ibu memiliki kutukan batu?" Kutukan kuno biasanya memiliki syarat yang sederhana, tapi sulit terpenuhi. Selain perlu kekuatan dalam jumlah besar, syarat utama kutukan batu adalah orang itu harus memiliki pengaruh yang sangat-sangat kuat terhadap orang yang dikutuknya. Entah orang itu sangat disegani, ditakuti, atau dicintai. Jadi, seorang ibu yang mengutuk anaknya menjadi batu sangat mungkin terjadi. Memang jarang, tapi aku sendiri pernah mendengar beberapa kejadian sepertimu. Aku tidak begitu paham. Tidak usah terlalu memusingkan bagaimana itu terjadi. Tenangkan saja dulu dirimu, kau pasti masih terguncang dengan semua ini. Sudah berapa lama aku terjebak dalam kutukan batu? Aku tidak tahu pasti tentang waktunya. Kalau melihat keadaan di sini, mungkin puluhan tahun telah berlalu. Apa yang terjadi pada ibuku? Bagaimana dia meninggal? Di saat-saat terakhir sebelum kau tertutup sepenuhnya, ibumu menyesal telah mengutukmu, tapi kutukan itu sudah terlanjur berjalan dan dia tidak bisa menghentikannya. Dia tidak tahu caranya. Sepertinya dia pun mengutukmu tanpa sengaja. Namun dengan nalurinya, ibumu mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungimu. Darmi, ibumu menciptakan lapisan kekuatan pelindung yang menjagamu agar tetap hidup. Darmi merangkul lutut sambil menggumamkan ibunya.
Dia begitu untuk beberapa saat, lalu ia melirik kasar pada Manik. Kenapa kau membebaskanku? Perlindungan dari ibumu sudah memudar dan kalau dibiarkan kau akan mati. Kebetulan aku tahu tentang kutukan batu, jadi aku membebaskanmu. Aku tidak pernah meminta untuk dibebaskan. Harusnya kau biarkan saja aku mati. Maaf, aku tidak bisa membiarkannya, kata Manik. Ibumu juga pasti ingin kau tetap hidup. Aku yakin karena itulah dia melindungimu. Mulailah hidup yang baru, Darmi. Kau mengatakannya seolah itu hal yang mudah. Memangnya kau mengerti keadaanku sekarang? Tidak. Tentu saja tidak. Mentang-mentang sakti, kau sembarangan menolong orang yang tidak meminta bantuan. Kau hanya memberi masalah untukku. Aku tidak akan minta maaf lagi, kata Manik. Aku juga tidak butuh maafmu. Kau bilang aku harus memulai hidup yang baru, kan? Kalau begitu bantu aku. Baiklah, aku juga bertanggung jawab membawamu pada keadaan ini. Akan kubantu semampuku. Aku ingin mencari kuburan ibuku. Mereka berdua kemudian berjalan berkeliling desa untuk bertanya-tanya. Darmi hanya bersembunyi di balik Manik. Maniklah yang bertanya kepada warga mengenai batu menangis, tapi lebih ditekankan mengenai ibu dari Darmi. Tidak ada yang tahu di mana ibu Darmi disemayamkan. Karena bukan warga desa dan tidak memiliki keluarga di desa, semua orang yakin kalau ibunya tidak berada di peti suci alias sandung yang ada di desa. Mereka kembali ke rumah panjang tempat mereka menginap. Tidak ada yang mengenaliku. Sudah kukatakan mungkin puluhan tahun telah berlalu. Tapi ada wajah-wajah yang kukenali. Mungkin itu anak cucu dari orang yang kau kenal dulu, kata Manik. Semuanya benar-benar sudah berubah. Mereka juga melihatku dengan jijik, seolah aku membawa penyakit, bisik Darmi. Orang-orang hanya waspada terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui. Apa bercak ini penyakit? Apakah ini menular? Tidak. Buktinya aku tetap di sini. Apa bisa dihilangkan? Apa kau bisa menghilangkannya? Manik tidak membalas. Bagaimana aku bisa memulai hidup baru dengan tubuh seperti ini? Tidak akan ada yang mau menikahi wanita sepertiku. Manik masih diam. Menemukan ibuku juga kau tidak bisa. Kenapa kau membantuku setengah-setengah? Untuk apa kau membebaskanku kalau jadinya seperti ini? Kata Darmi yang mulai terisak tanpa air mata. Kembalikan saja aku ke dalam kutukan batu dan biarkan aku mati di sana. Aku tidak bisa membiarkanmu mati seperti itu. Darmi menatap Manik dengan sinis. Darmi, aku mungkin tahu sosok yang bisa menghilangkan bercak-bercak pada tubuhmu, tapi dia ada di tempat yang jauh. Apa kau mau meninggalkan tanah ini? Aku tidak akan pergi sampai menemukan ibuku. Darmi masuk ke kamar meninggalkan Manik. Manik bangun dengan pintu yang digedor. Dia memijit kening mencoba mengingat mimpinya sesaat sebelum bangun. Lumpur, berasap, yang dikelilingi sulur-sulur, kata Manik pada dirinya sendiri. Apa aku berada di dalam lumpur itu atau di luar ya? Suara pintu itu memaksanya segera keluar. Ada yang mencari kita. Seorang pria yang tampak seperti penjaga desa menemui mereka. Aku Puro, kata pria itu dengan datar pada mereka berdua. Purok memperhatikan wajah Darmi di balik tudung dengan seksama sebelum menoleh pada Manik. Timanggong telah mendengar tentang keributan yang kalian timbulkan. Kami tidak bermaksud membuat keributan apapun. Ikuti aku. Apa kami akan dibawa pada Timanggong? Ya, Timanggong sudah menunggu di sana. Timanggong itu siapa? Bisik Manik pada Darmi. Timanggong adalah sebutan untuk kepala desa kami.
Kalau ada lagi yang tidak kau mengerti, tanyakan saja langsung padaku. Aku diutus untuk menjemput kalian. Purok menuntun Manik dan Darmi ke bukit tempat tinggal Darmi dulu. 3 orang berpakaian adat lainnya berdiri mengamati rumah Darmi yang rusak. Kepala desa yang memakai ikat kepala paling mentereng berdiri dengan tangan terlipat ke belakang. Purok bersama Manik dan Darmi menghadap kepala desa yang menyambut mereka dengan senyuman ramah. Seorang tetua kemudian menuntun Darmi ke suatu tanah lapang di dekat rumahnya yang sudah hancur. Manik terkejut ketika dari tanah ia merasakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan pada kutukan batu Darmi. Ia kemudian tersenyum melihat Darmi yang berjalan serampangan ke depan. Sepertinya Darmi pun merasakannya. Gadis itu bersimpuh di tanah dan berkata, "Ibu, maafkan aku." Roh ibu Darmi muncul dan merangkul Darmi. Entah Darmi bisa melihatnya atau tidak, tapi ia membalas pelukan itu. Dia jelas merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Mereka membisikkan sesuatu, lalu perlahan-lahan roh ibu Darmi memudar menjadi kilauan cahaya yang melayang ke langit. "Terima kasih, Bu. Aku menyayangimu." Tetua yang memberitahu tempat itu pada Darmi berbisik pada kepala desa. Kepala desa kemudian menyampaikan sesuatu pada Purok sebelum pergi bersama tetua lainnya. Kepala desa mengatakan kalau menurut dukun desa, masalah ini sudah beres, kata Purok. "Begitukah?" tanya Manik. "Ya, sudah beres," kata Purok menegaskan. "Karena kau yang membebaskannya, maka kau yang bertanggung jawab terhadap nasibnya sekarang. Semoga kalian selamat dalam perjalanan." "Tunggu dulu," kata Manik. "Aku memang berusaha bertanggung jawab di sini, tapi apa maksudnya perjalanan kami? Tidak bisakah desa menerima Darmi sekarang? Akan sangat sulit bagi Darmi untuk diterima di desa dengan keadaannya saat ini." "Jangan coba-coba lari, Manik," kata Darmi yang telah mampu tersenyum. "Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Para tetua sudah memastikan kalau dia bukan orang berhati busuk. Kau akan baik-baik saja bersamanya," kata Purok pada Darmi. "Jadi firasatku benar. Baguslah kalau begitu." Manik memasang wajah masam. Darmi dan Manik mengucapkan terima kasih pada Purok serta menitipkan terima kasih untuk kepala desa dan para tetua. Purok pun berjalan tegap menuruni bukit. Manik diam sejenak untuk menikmati suasana tenang dari bukit dengan batu yang telah pecah dan tidak lagi menangis. Darmi kembali tersenyum simpul pada Manik. Melihat senyum Darmi itu, Manik ikut merasa lega. Manik pun tersenyum menyambut Darmi yang kini hatinya telah benar-benar terbebas. "Nah, sekarang kemana kita akan pergi untuk menyembuhkan kulitku? Kenapa kau tiba-tiba jadi sangat bersemangat untuk pergi?" Darmi mengangkat bahu. "Entahlah. Mungkin darah Bapak yang membuatku begini. Kata ibuku, Bapak seorang pengelana. Ibu ikut dengannya setelah dilamar dari suatu desa yang berada di pedalaman. Yah, kalau kau sudah yakin, aku akan membawamu pada guruku. Dia mungkin bisa menyembuhkanmu. Apakah dia orang yang jauh lebih sakti darimu? Dia sosok yang agak berbeda dari yang kau bayangkan." "Berbeda bagaimana?" "Berbeda yang seperti..." Akan kutunjukkan saja. Aku juga harus memanggilnya ke sini. Sudah lama aku meninggalkannya. Apa kau bisa memanggil gurumu ke sini?" "Tidak, kau salah paham. Yang akan kupanggil ini sosok yang mirip guruku. Hanya saja guruku jauh lebih besar. Bisa kau tutup matamu dulu," kata Manik yang masih bingung menjelaskannya. Darmi juga tampak bingung oleh penjelasan Manik. Manik mengatupkan tangan. Darmi merasakan tanah berguncang dan angin berhembus kencang. Suasana yang mirip dengan saat dia dikutuk oleh ibunya. Darmi langsung panik. Ia membuka mata dan berteriak, "Sekarang kau malah ingin mengutukku lagi." Mulut Darmi langsung menganga.
Sesaat kemudian matanya kembali tertutup seiring badannya yang lemas. Manik berkacak pinggang. Dia benar-benar pingsan. Boga yang telah mewujud secara fisik mengendus Darmi. Siapa gadis ini? Dia adalah masalah baru. Apa kau memanggilku dalam wujud fisik untuk mengatasinya? Boga membuka mulut. Sudah kubilang jangan bercanda tentang memakan manusia. Jadi kau akan membawa gadis ini? Kemana? Manik mengelus-elus janggut. Aku berencana menyembuhkan kulitnya dengan bantuan guru di Prada. Tapi jika dengan melihatmu saja dia sudah pingsan, mana mungkin aku mengajaknya menemui guru? Sebenarnya aku sendiri ragu guru mau membantu untuk urusan ini. Ya, guru tidak akan mau. Manik mengelus janggut hitamnya lebih lama. Jangan menggunakan kekuatan yang sudah kugunakan untuk mewujud seperti ini. Cepat putuskan. Manik mengatupkan tangan dengan kasar. Sulur-sulur mulai melilit tubuh Darmi. Menggunakan kayu-kayu hutan, Manik membuat sebuah tandu berbentuk kursi tanpa kaki. Manik mendudukkan Darmi yang terlilit sulur di sana kemudian mengikatkan tandu itu pada punggungnya untuk menggendong Darmi. Ada tempat lain yang bisa dicoba. Ayo berangkat.